Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan ijtihad yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis. Hadis atau sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil-dalil syarah, yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, karena isi Al-Quran merupakan firman Allah yang sudah pasti kebenaran di dalamnya dan sudah terbukti bermanfaat jika diamalkan. Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur membacanya, mengandung ibadah dan bersifat sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kurang lebih selama 23 tahun. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat ke-1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq. Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya mencakup seluruh aspek agama Islam, mengatur hubungan sesama manusia, sesama makhluk ciptaannya, dan juga antara makhluk dengan Sang Pencipta. Memiliki banyak keajaiban yang terkadang sulit dicerna oleh akal manusia sebagai hamba yang lemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.